ini. Dan itu semua perlu menjadi pengetahuan bagi kita dan perlu menjadi suatu yang harus kita ingat bahwa hidup ini tidak selalu seperti tambah-tambahan, kurang-kurangan, atau pembagian atau perkalian dalam ilmu matematika yang kita pelajari di sekolahan. Kehidupan ini ada hal unik-unik yang perlu kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun dalam kehidupan ini sering kali kita dapati ketidakpastian, seringkali kita dapati ujian, rintangan, halangan. Semoga itu semua tidak menghalangi kita untuk selalu menjalani kehidupan ini dengan baik dan semakin produktif dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu ciri-ciri dari berbagai ciri-ciri orang yang sukses. Orang yang sukses biasanya memiliki suatu sifat ini, suatu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perilaku ini, atau satu ciri-ciri yang biasanya melekat dalam diri orang sukses. Apa dan bagaimana dan apakah itu? Mari kita bahas dalam pepatah hati, perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam berkehidupan tentu kita ingin menjalani kehidupan ini dengan kesuksesan-kesuksesan, dengan keberhasilan-keberhasilan. Kita melakukan sesuatu atau mengikhtiarkan sesuatu atau mengusahakan sesuatu, tentu goalnya atau tujuan dari kita melakukan itu adalah suatu keberhasilan, suatu kesuksesan. Namun ada berbagai ciri-ciri yang dapat kita pelajari agar kita memiliki kesuksesan itu. Belajar dari manakah kita itu? Yaitu belajar yang sudah atau belajar kepada orang yang sudah terlebih dahulu mengalami kesuksesan-kesuksesan atau dalam kehidupannya senantiasa mendapatkan kesuksesan-kesuksesan, mendapatkan lebih banyak suksesnya daripada gagalnya. Dan itu semua perlu kita teliti, perlu kita memperhatikannya. Apakah perangai-perangai atau sifat-sifat apakah yang melekat dalam diri orang sukses itu? Terkadang orang sukses, seorang yang sukses atau seorang yang sering berhasil dalam melakukan berbagai usaha dan aktivitasnya itu memiliki suatu pola-pola hidup, memiliki suatu kebiasaan-kebiasaan yang itu penting untuk kita teliti, penting untuk kita pelajari, penting untuk kita tiru agar kita dapat lebih dekat dengan kesuksesan sebagaimana mereka menjalani kehidupannya yang penuh dengan keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan-kesuksesan. Dari berbagai sumber, dari berbagai tayangan, liputan orang-orang sukses, saya pribadi sering mendapati bahwa ciri-ciri orang sukses adalah satu hal yang sering melekat dalam diri orang-orang sukses, yaitu mereka seringkali memiliki sifat dermawan, memiliki sifat yang murah kasih, yang sering mendermakan sebagian dari harta-harta mereka, dari berbagai keberhasilan-keberhasilan mereka dalam suatu hal, entah membagi pengalaman mereka, entah memberikan hasil-hasil yang mereka dapatkan dari kesuksesan-kesuksesan itu seringkali terjadi. Itu seringkali dari berbagai tokoh, dari berbagai orang-orang yang positif, yang sukses dalam kehidupannya, mereka selalu menjalankan berbagai hal yang positif. Salah satunya adalah mereka semua memiliki kepribadian, ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu lomo, dermawan, dan mereka sangat senang melakukan itu, mensedekahkan hartanya,
mensedekahkan ilmunya, mensedekahkan pengetahuannya, agar orang lain keluar dari mungkin ketidaktahuan, mungkin kesulitan, sehingga mereka semua itu bahagia karenanya, sehingga mereka semua itu lebih menjalani kehidupan ini dengan penuh kelapangan. Karena bahkan orang-orang yang sukses dalam hidupnya selalu berkata bahwa kita seringkali menghadapi ketidakpastian dalam hidup, menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup. Ketika kita menuju suatu tujuan atau suatu harapan-harapan atau suatu cita-cita yang akan ingin kita wujudkan, di sela-sela keperjalanan itu menuju apa yang kita inginkan, apa yang kita capai, kita seringkali merasakan suatu keberharap-harap cemasan dan perilaku-perilaku yang kita itu menolong orang lain, membantu orang lain, memberikan edukasi atau pengalaman dengan begitu luasnya, dengan begitu dermawannya, itu semua akan menjadikan diri kita itu lebih tenang, lebih ibaratnya itu tidak terbebani dengan berbagai masalah yang ada, karena kita merasa bahwa kita itu lebih berguna dengan kita itu bersedekah, menginfakkan harta kita, atau mungkin menularkan ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman kita yang telah kita miliki atau yang mereka miliki dari berbagai pengalaman-pengalaman yang mereka jalani, yang kemudian menjadikan suatu kesuksesan yang mereka raih. Mereka semua cenderung rata-rata menjadi seorang filantropi, menjadi seorang yang betul-betul dermawan dalam kehidupannya, betul-betul apapun orang, dan mereka biasanya itu memiliki suatu empati kepada orang yang lebih ada di bawahnya, yang mungkin lebih susah, yang mungkin memiliki suatu permasalahan. Mereka tidak pelit untuk membagikan pengalamannya, menolong orang yang dalam kesulitan, sehingga mereka mampu lebih bahagia, lebih tenang. Dengan kebahagiaan dan lebih tenang itu, mereka akan lebih dapat fokus dalam menjalankan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka tuju. Mereka dapat lebih semangat karena mereka merasa bahwa hidupnya lebih bermanfaat, dapat bermanfaat dengan membantu atau menolong orang lain yang lebih mungkin kurang beruntung daripada dirinya, sehingga motivasi dalam dirinya, semangat dalam dirinya akan semakin tumbuh. Dengan itu mental mereka, kepribadian mereka akan semakin matang dan menjalani berbagai macam problem yang ada di kehidupan ini. Kemudian mereka lebih mampu melewati itu semua, lebih dapat mendapatkan berbagai solusi, karena ketenangan jiwa, kebahagiaan yang mereka rasakan itu semua ternyata mendukung apa-apa yang mereka hadapi, permasalahan-permasalahan apa yang mereka mungkin alami, sehingga mereka mampu dapat lebih bisa melewati itu semua, lebih mampu dapat melewati badai-badai dalam hidupnya. Dan itu semua harus kita ibaratnya itu ingat-ingat, harus benar-benar kita mengambil suatu pelajaran dari itu semua, bahwa ternyata orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, yang sukses dalam hidupnya, mereka itu cenderung malah tidak pelit. Mereka itu cenderung malah selalu ingin mendermakan hidupnya, membantu orang lain, menolong orang lain. Banyak sekali hal. Mereka bahkan membangun berbagai macam fasilitas yang mendukung orang lain agar orang lain itu tidak kesulitan dalam menjalani kehidupannya, berbagi kepada orang lain. Itu semua harus benar-benar menjadi kita tiru apabila kita ingin dapat mampu sukses pula dalam menjalani kehidupan ini. Banyak contoh, misalkan yang terkenal mungkin di dunia, ada seorang yang tercatat begitu
sangat kaya raya, bahkan top dunia, yaitu ada Andrew Carnegie yang memiliki Bethlehem Steel, perusahaan baja di Amerika sana, perusahaan logam. Bahkan satu orang ini, yaitu Andrew Carnegie, itu dengan kekayaannya dia mampu melepaskan satu negara dari suatu penjajahan dari negara lain, karena negara lain yang menjajah itu minta kalau memang mau merdeka harus menebus berapa, mungkin miliar dolar ketika itu, juta miliar dolar, sangat besar ketika itu. Bahkan negara yang terjajah ini mengajukan proposal ibaratnya itu untuk dapat memberikan pendanaan kepada negara Amerika. Kemudian Amerika tidak mampu, namun dari negara Amerika itu kemudian memanggil Andrew Carnegie apakah dia mampu untuk melepaskan negara tersebut dari penjajahan, dari belenggu negara, salah satu negara Eropa, untuk bisa menebus negara itu. Ternyata Andrew Carnegie dengan begitu dermawannya mengeluarkan sebagian hartanya yang mungkin bagi dia tidak ada apa-apanya karena dia orang terkaya di dunia ketika itu. Bahkan Bill Gates yang dulu menjadi CEO Microsoft sangat kagum kepadanya, betapa dermawannya seorang Andrew Carnegie. Bahkan sampai akhir hayatnya dia tidak pernah, atau belum setelah sampai meninggal gitu kan, dia sekalipun tidak pernah sekalipun menginjak negara itu yang telah dia lepaskan dari belenggu salah satu negara di Eropa itu. Betapa ikhlasnya, betapa benar-benar dia itu tidak memikirkan pamrih dengan apa yang dia dermakan, dengan apa yang dia berikan sumbangsih kepada suatu negara yang tadinya terbelenggu oleh kolonialisme dari salah satu negara Eropa tersebut. Dan itu adalah suatu contoh nyata bahwa orang yang top sekalipun di dunia ini, orang yang benar-benar kaya raya, berlimpah hartanya, tidak melupakan bahwa dirinya itu ingin mendermakan hartanya, ingin ibaratnya itu berbagi kepada orang lain, melepaskan kesulitan orang lain. Dan itu harus kita contoh kalau apabila kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Banyak juga mungkin di Indonesia betapa konglomerat-konglomerat besar di Indonesia ini yang kemudian seringkali kita lihat dalam mungkin infotainment, dalam mungkin layar kaca kita, dalam mungkin berita-berita, betapa konglomerat, mungkin selebriti, mungkin orang-orang yang perekonomiannya di atas rata-rata, seringkali tampil dengan kehidupan yang penuh dengan derma, penuh dengan ketidakpelitan akan sesuatu, entah itu membagikan pengetahuannya, entah membagikan ilmunya, bahkan membagikan sebagian pendapatannya, bahkan mungkin gajinya atau suatu hal yang rutin yang ia dapatkan, kadang lebih besar sedekahnya, infaknya atau sodakohnya kepada orang lain daripada yang ia nikmati sendiri. Karena bagi mereka itu semua adalah suatu kebahagiaan yang nyata, itu semua adalah suatu pokok yang mereka butuhkan. Karena kehidupan ini begitu amat tidak pasti, kehidupan ini seringkali memunculkan berbagai masalah-masalah, berbagai problem-problem yang dengan itu mereka akan lebih bahagia, akan lebih semangat lagi menjalani kehidupan, akan lebih terbantu dengan mentalitas yang benar-benar kita menghadapi kehidupan ini dengan tenang, dengan baik, dengan positif, dengan kepositifan itu sehingga rezeki, pendapatan mereka malah bahkan lebih bertumbuh, lebih berlimpah. Kalau kita logikakan, apabila kita mengeluarkan atau menyisihkan harta kita atau pengetahuan kita atau ilmu kita,
Kalau kita logikakan, tentu apabila kita menghitung dengan matematis 10, kita luangkan 3, tentu akan menjadi 7. Tapi tidak apabila kita menjalani kehidupan ini. Semakin kita membagikan apa yang kita miliki, semakin yang kita miliki akan semakin bertumbuh, akan semakin lancar, akan semakin mudah. Dan itu telah dibuktikan oleh banyak orang-orang sukses, dan itu telah dibuktikan dengan orang-orang yang benar-benar berhasil dalam hidupnya, benar-benar mapan dalam kehidupannya, benar-benar bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu semua perlu menjadi pengetahuan bagi kita, dan perlu menjadi suatu yang harus kita ingat, bahwa hidup ini tidak selalu seperti tambah-tambahan, kurang-kurangan, atau pembagian atau perkalian dalam ilmu matematika yang kita pelajari di sekolahan. Kehidupan ini ada hal unik-unik yang perlu kita pahami. Mungkin itu teman-teman pembahasan pada hari ini. Jangan sampai lupa untuk mengingat bahwa ciri-ciri ini sangat penting bagi kita agar kita menjalani kehidupan ini mampu dengan berhasil, dengan sukses, dengan kehidupan yang tenang dan lancar. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Apabila kalian merasa bahwa konten yang kami hadirkan merupakan konten yang mampu dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat menginspirasi banyak orang, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.